sehingga Engkau mendapati kami adalah umat-Mu yang berkobar-kobar di dalam menyatakan kasih, perhatian, kepedulian terhadap satu dengan yang lain. Bapa, berfirmanlah kepada setiap kami pada hari ini. Taruhlah, bantulah kami menaruh keegoisan kami, kemarahan kami, masalah kami, pikiran kami yang di luar daripada ibadah ini di bawah kaki salib Tuhan. Dan biarlah hati kami menengadah hanya kepadamu ya Tuhan. Sehingga ketika Engkau memakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, firman ini tetap menjadi rema di hati setiap kami. Firman ini menjadi firman yang berbicara dan hidup, yang dapat kami hidupi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati waktu ini Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, kami berserah. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, kiranya Tuhan menolong semua kita boleh dalam keadaan sehat ya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Tema hari ini adalah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saya mengajak kita pertama melihat dari kitab Nehemia. Bapak Ibu, bagian yang kita baca ini cukup panjang ya, tapi saya rindu kita mau menyimak firman yang akan kita baca bersama. Nehemia 3 ayat 1 hingga 10. Lalu saya juga akan membaca Nehemia 3 ayat 16 hingga 20 dan Nehemia 2 ayat yang 18 ya. Mari kita membaca bersama. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskan dan memasang pintu-pintunya, mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hanael. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun dan berdekatan dengan orang-orang itu Sakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senea, mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintu dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekiai bin Mesesabel, berdekatan dengan dia Sadok bin Baana mengadakan perbaikan dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka, mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaka orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan Bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Usiel bin Harhaya, salah seorang tukang emas mengadakan perbaikan dan berdekatan dengan dia Hananya seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang satu mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Yeyada bin Harumaf mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya dan berdekatan dengan dia Hatus bin Hasabnea. Ayat yang ke-16. Di sampingnya Nehemia bin Asduk, penguasa setengah wilayah Bet Sur, mengadakan perbaikan sampai di depan perkuburan Daud dan sampai pada belum selesai baca pada kolom buatan dan rumah para pahlawan. Di sampingnya ayat 17 orang-orang Lewi mengadakan perbaikan yakni Rehum bin Bani dan berdekatan dengan dia Hasabia penguasa setengah wilayah Kehila yang satu untuk wilayahnya. Di sampingnya saudara-saudara mereka yakni Binul bin Henadab penguasa setengah wilayah Kehila yang lain mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Eser bin Yesua penguasa Mispa memperbaiki bagian yang berikut di depan pendakian ke gudang senjata dekat sudut. Di sampingnya Baruk bin Sadai memperbaiki bagian yang berikut dan sudut sampai pada pintu masuk rumah imam besar Eliasib. Ayat 18 dari pasal yang kedua. Ketika kuberitahukan kepada mereka, ini kata Nehemia, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Satu lagi dari perjanjian baru, Efesus pasal 4 ayat ke-15.
Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Terima kasih. Yang berbahagia tentunya saudara dan saya yang sudah membaca, merenungkan, dan nantinya kita akan melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, barusan saya mengajak saudara membaca Nehemia 3. Satu pasal mungkin yang bagi tidak banyak di antara kita yang bisa enjoy dengan pasal itu ya. Pasal yang cukup rumit sepertinya. Pasal yang buat lidah kita itu menari-nari dan seolah-olah lagi bersenam lidah kita, karena ada begitu nama-nama yang asing yang kalau kita baca secara cepat bisa salah baca. Mungkin saudara juga menemukan ada yang saya salah baca gitu ya, yang membutuhkan konsentrasi, apalagi mata tua, mata plus gitu ya. Wah, ini bacanya harus ini. Tapi itu setelah baca mungkin kita berpikir, apa maksud firman ini, saudara? Saudara, hal yang indah di dalam Nehemia pasal 3, kalau saya dan saudara memperhatikan, maka kita menemukan ada dua kata yang begitu sering sekali diucapkan. Nanti pulang saudara boleh baca pasal ini secara khusus ya. Ada begitu dua kata yang begitu sering diungkapkan. Sudah nangkap ada apa aja? Oh, berarti tadi saya baca sendiri. Oke lah, saya terima dengan baik. Kata berdekatan dan di samping. Banyak sekali penggunaan berdekatan. Ketika ada orang yang membangun pintu gerbang ini, berdekatan dengan dia ada yang membangun ini, berdekatan dengan dia ada yang membangun ini ya. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Sakur bin Imri. Berdekatan, bukan sedang together, tapi sedang berdampingan gitu ya. Kata berdekatan dan di samping itu kata-kata yang mengkaitkan dengan mobilitas daripada apa? Orang-orang ini yang beragam, mereka sedang membangun. Tapi sebenarnya yang membuat kegerakan ini terjadi di pasal 2 ayat 18 tadi, saudara. Pasal 2 ayat 18 tadi, ketika diberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allah yang melindungi aku, yaitu Nehemia, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Saudara, perkataan firman ini rupanya menguatkan umat yang mendengarkan. Orang-orang yang sedang mendengarkan gitu ya. Artinya mereka mendengar bahwa ada sebuah perkataan, ada sebuah visi yang Allah berikan kepada Nehemia. Lalu visi itu dibawa di tengah-tengah umatnya. Saya dan saudara mungkin kita bisa berdialog lalu kita mengatakan bahwa begini. Loh, bukankah mereka semangat? Karena bayangin. Pada waktu itu tembok itu penting sekali, saudara. Pada masa itu tembok itu sangat penting untuk batas kota gitu ya. Kenapa? Ya karena musuh bisa datang, kalau tembok itu roboh kalah biasanya begitu ya. Orang di dalam gawat sekali kondisinya ya. Bukan berarti karena mereka lagi was-was, aduh ini tembok gimana, bolong sana, bolong sini. Wah, itu musuh mau masuk kapan saja bisa. Bukan dalam keadaan begitu, saudara. Tapi ada sebuah perkataan Nehemia yang berkata Allah, dia melibatkan Allah di dalam visi yang akan dia kerjakan bersama. Allah yang berfirman, Allah yang menyatakan ada tembok ini yang akan dibangun. Lalu dikatakan mereka bersemangat, ayo kita membangun. Mereka dengan sekuat tenaga mau terlibat untuk apa? Untuk membangun, saudara. Dan yang kita lihat itu ada satu kerjasama yang luar biasa. Siapa Nehemia? Mereka tidak semua mengenal dia. Dan dia juga belum punya nama yang terkenal pada waktu itu. Tapi ketika dia datang dengan membawa hati Allah, dengan membawa visi Allah, itu menjadi sebuah hal yang memberi perhatian mereka. Lalu mereka berkata kami mau. Di sisi yang lain, Pendeta Jenik minggu lalu juga sudah menyampaikan ada orang-orang yang juga tidak suka. Ada orang-orang yang coba untuk membelokkan, ada orang-orang yang coba menjatuhkan mental mereka. Tapi Nehemia tidak pusing, saudara. Dia terus mengajak umatnya untuk melihat Allah yang akan menolong, Allah yang menyertai. Dan pembangunan itu terjadi dalam 52 hari. Keren, saudara. Saudara, saya menangkap hal yang indah. Kalau saya mengajak kita melihat di dalam Efesus, perjanjian baru. Saudara, saya hanya mengajak kita melihat tadi Efesus 4 ayat 15. Yang berbicara bahwa Kristus yang adalah kepala. Kalau saudara membaca di 1 Korintus 12 ayat 21 dan seterusnya. Itu berbicara tentang apa? Fungsi daripada manusia yang adalah mata, yang adalah tangan, yang adalah kaki, yang adalah hidung, telinga dan sebagainya. Artinya ketika kita berbicara tentang fungsi tubuh, kita berbicara tentang ada kepala yang menggerakkan.
Saya ingat persis 2015 saya mengalami kesulitan, saudara. Mungkin sebagian besar kita udah pernah dengar. Saya mengalami kesulitan ketika saya bangun dan saya tidak bisa berjalan. Lalu saya diem, saya udah berdiri ya, tapi saya nggak bisa melangkah. Saya pikir ada apa dengan kaki saya? Pikiran saya kaki saya ada masalah. Lalu 15 menit saya duduk, saya berdoa, lalu saya bisa berjalan. Tapi saya rasa berat sekali kaki saya. Ya. Lalu dalam satu waktu saya ke Jakarta, saya memeriksakan diri saya di sebuah rumah sakit. Lalu Tuhan izinkan ada dokter yang memberikan saya penanganan cepat gitu ya. Sehingga orang-orang curiga saya punya hubungan apa nih sama dokter ini. Yang orang rata-rata 3 bulan, saya dalam 1 hari. Saat itu juga saya langsung dapat gitu ya. Saya bilang saya punya siapa? Keren. Punya Tuhan. Nah saudara, setelah itu saya di MRI, dilihat ibu, oksigen di otak ibu sangat sedikit. Ibu perhatikan yang biru-biru ini oksigen, ibu punya hitam gitu ya. Saudara, saya akhirnya oh iya, kepala itu penting saudara. Otak memerintah seluruh gerakan tubuh kita. Saya pikir kaki saya, pusat saya di kaki. Ternyata karena ini ada masalah, maka terjadilah masalah kepada anggota tubuh. Saudara, ketika kita berbicara tentang Kristus yang adalah kepala, saya dan saudara adalah anggota. Seharusnya, logikanya, saya dan saudara taat kepada siapa? Kepada siapa? Kepada kepala. Perintah itu dari atas, betul nggak? Tapi kan problemnya saya dan saudara menikmati yang namanya dosa. Iya toh? Hidup yang berdosa ini membuat kita disfungsi. Tidak menjadi tangan yang baik, tidak menjadi mata yang baik, tidak menjadi telinga yang baik, tidak menjadi kaki yang baik, tidak menjadi yang baik. Makanya Tuhan datang ke dalam dunia, saudara. Menjadi juru selamat bagi saya dan saudara. Menjadi pendamai bagi saya dan saudara. Supaya apa? Berfungsi kembali dengan normal. Karena dia menjadi kepala. Kita sebagai anggota diharapkan setia kepada kepada kepala kita. Pemerintahnya apa, inginnya apa, willnya apa, kehendaknya apa. Ayo kerjakan. Tapi kan tidak mudah. Tidak mudah. Kita tidak selalu bisa taat kepada kepala kita, yaitu Kristus. Kita menjalankan apa yang menurut kita baik. Kita menjalankan apa yang menurut kita benar. Saudara, ketiga Nehemia menyatakan kepada umatnya tentang seruan daripada Allah kepada dia secara pribadi. Dan itu diserukan kepada umatnya. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan selesai tugasnya. Saudara, dalam kehidupan kita ketika kita berjemaat, visi itu ada bukan tidak ada. Hamba Tuhan diberi visi, majelis diberi hikmat untuk menangkap bersama. Kita duduk, kita mendengar renungan, kita diajak untuk diskusi dan sebagainya, saudara. Pada waktu itu dilontarkan di dalam rapat anggota. Awal tahun biasanya, Februari awal atau Januari akhir. Respon kita sebagai jemaat gimana, saudara? Kita tangkap gak misi itu? Lalu kita berkata, oke, kami siap melakukan di tahun 2025 ini. Atau kita cuma dengar cuma gini, aduh lama kali ini belum selesai. Aduh apa sih yang dibaca ini tuh? Gitu loh. Atau kita milih keluar ke toilet sampai bertemu. Artinya sampai sayonara, udah waktunya pulang. Gak balik lagi. Kalau sampai itu yang terjadi, saya yakin kita tidak akan bisa punya hati menangkap misi, visi yang Tuhan taruh. Jangan-jangan kita tidak pernah berdekatan dengan pekerjaan Tuhan, para pekerja Tuhan di gereja ini. Kita tidak di samping mereka. Kita tidak hand in hand melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, belakangan ini saya entah kenapa saya punya hati lagi sedang memikirkan hal ini, saudara. Bisa jadi ini subjektif saya, saudara. Jadi ada pasangan yang mau diberkati, lalu saya tanya, gereja di mana? Dia sebut nama gereja lain. Saya bilang, kenapa tidak di Sion? Kenapa mau diberkati di Sion tapi tidak ke Sion? Saudara, mungkin saudara pikir, Bu Heni ini yang penting kan gereja. Ketika kita tidak bersama punya kesehatian dalam kehidupan bergereja, saudara, kita akan menjadi orang yang terus memenuhi selera pribadi. Dan itu salah, sangat salah. Karena mengikuti Tuhan bukan tentang selera kamu, bukan tentang selera saya.
Tapi mengikuti Tuhan tentang Tuhan, saudara. Tapi begitu banyak sekali sekarang orang-orang yang memilih gereja dengan seleranya. Tidak lagi kepada kebenaran daripada misalnya dia tertanam di gereja itu, dia akan beribadah di situ. Dia akan bertumbuh di situ. Ketika dia melihat kekurangan, dia akan bersama hand in hand untuk bagaimana memperbaiki gereja ini. Bukan menjadi hakim, bukan lalu meninggalkan. Saudara, ada orang-orang yang dengan berani mereka berkatakan, saya tidak dulu beribadah, saya tidak dulu pelayanan. Kenapa? Saya sibuk, saya repot, saya capek, saya mau off. Saudara, orang yang bilang off pelayanan pasti kalau ketemu saya dia menghindar. Saya lurus, dia belok kiri. Karena saya akan tanya, kok kamu berani off sama Tuhan? Ketika saudara berani off, dengan alasan apapun, maafkan saya saudara. Saudara sedang mengganggu fungsi daripada apa? Gereja Tuhan. Saudara sedang mengganggu fungsi dari anggota tubuh Kristus. Ingat, yang menjadi kepala itu Kristus, bukan pendeta. Berarti kewajiban saya dan saudara adalah TAT. Hanya itu. TAAT. Wah, rupa kurang A. Untung saya dapat bisikan cek gitu ya. Kalau enggak, habis ini saya orang salaman gini, Bu Heni kurang A, Bu Heni kurang A. Astaga. Saudara yang dikasih Tuhan, saya cuma melihat ada satu keindahan di dalam Nehemia 3 itu yang berbicara tentang hand in hand-nya. Siapa Nehemia mereka juga gak kenal. Saya yakin dia Nehemia juga tidak kenal orang-orang itu satu persatu. Tidak ada dalam satu relation yang dekat. Tahu mungkin tapi tidak dalam satu hubungan yang dekat. Tapi karena mereka menangkap ada visi Allah, ada misi Allah. Nah, saya mau semua kita yang adalah anggota gereja GKA Sion ataupun yang simpatisan, khususnya anggota saudara. Marilah jadi anggota yang berfungsi. Jangan jadi anggota yang pintar menilai, menghakimi sana, menghakimi sini, menjatuhkan sana, menjatuhkan sini, merasa lebih baik dari ini dan itu buruk saudara. Itu buruk. Kita sedang mewakili Allah yang adalah kepala kita. Kalau Allah adalah kepala kita dan kita adalah anggota tubuh Kristus, maka seharusnya kita berfungsi dengan baik, tidak mempermalukan nama Tuhan. Saudara, banjir di Bali ini menyisakan banyak hal. Yang pasti menyisakan satu, apa? Sampah. Dunia mulai melihat Bali bukan saja pulau dewata, ternyata pulau sampah. Saya nggak tahu, nanti dah suka-suka gitu ya. Kadang-kadang ada orang buat konten kota terindah, kota tersepi, kota teramai, kota terpadat, kota yang penuh sampah. Saya berharap Bali tidak masuk di sana. Tapi kalau udah masuk ya sudah, realnya mungkin memang begitu saudara. Ada banyak orang yang sedih dengan dampaknya banjir. Bahkan ada di sekeliling kita, jemaat kita. Ada yang berdampak. Merasakan kehilangan barang yang mereka beli dengan susah payah. Barang yang tadinya dibeli berharap mendapat cuan, mendapat untung. Barang yang mereka beli pikirnya bisa menolong melanjutkan hidup mereka. Kendaraan yang rusak, mobil yang harus ganti mesin segala macam dan sebagainya. Banyak cerita di sekeliling kita. Tapi saya syukur kepada Tuhan ada juga banyak cerita indah. Mulut-mulut yang berdampak banjir ini mereka juga berkata, tapi Tuhan baik, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memakai. Ada yang membantu membagikan air bersih, ada yang saling menolong walaupun dia sendiri susah, dia juga menolong yang lain. Ada banyak cerita indah saudara. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saat ini saya mau mengajak kita semua. Coba kita melihat kitab Nehemia ini saudara. Satu kitab yang luar biasa yang Tuhan pakai. Memang Nehemia ini sering dipakai di dalam leadership-nya, kepemimpinannya. Seorang yang punya jiwa kepemimpinan yang baik. Tapi yang dipaparkan di dalam Nehemia 3 ini mau mengingatkan kita saudara. Betapa pentingnya hand in hand. Betapa pentingnya saling membangun satu dengan yang lain. Kalau saudara adalah orang-orang yang sudah menjadi anggota gereja, mari jadilah anggota gereja yang terus menumbuhkan kehidupan gereja ini. Jangan menyerahkan kepada orang lain. Ingat saudara sendiri punya fungsi. Siapa di antara saudara mau stroke? Ada? Halo?
Ada yang mau stroke? Ada yang mau tidak berfungsi, mau lumpuh? Gak ada lah, saya juga gak mau. Tapi jangan-jangan dalam kerohanian saya dan saudara, saya gak tahu, silakan lihat. Saudara orang yang sehat atau yang stroke. Yang tidak berfungsi. Padahal Tuhan kasih saudara berfungsi. Cilaka saudara. Lah apanya cilaka Bu Heni? Saya baik-baik saja. Cilaka saudara. Hari ini hidup, besok saudara tidak pernah tahu hari esok. Kalau hari esok Tuhan panggil. Saudara pikir Tuhan akan panggil begitu saja? Alkitab bilang ada pertanggungjawaban. Ada apa saudara? Pertanggungjawaban di hadapan Dia. Bukankah Alkitab bercerita? Ada orang yang berkata, Tuhan saya melayani. Saya orang yang beribadah. Tuhan bilang, saya tidak kenal kamu. Hah? Tuhan pelupa ya? Saudara, kehidupan iman kita harusnya kehidupan iman yang dinamis, yang bersemangat, yang mau melayani, yang peduli kepada sesama. Sabtu kemarin, beberapa ibu-ibu ada yang memberi uang, ada yang membantu memasak, ada yang memasak dan juga menyumbangkan. Lalu kita bungkus makanan di gereja 246 bungkus saudara. Lalu dibawa pergi oleh Penginjil Gunarto, Pak Antoni dan anak pemuda gitu ya. Mereka yang bagian bagi. Memang saya minta tolong ya bantu bagi, kami yang adain. Lalu Jumat ini nanti kami juga akan mengadain gitu ya. Saudara, mungkin maaf kata, mungkin bagi sebagian orang, wow kita memberi loh, kita menjadi berkat. Bagi saya itu perbuatan yang biasa-biasa saja. Kenapa? Ya harus memang begitu, harus perhatian. Terus pada waktu saya mulai berdoa, Tuhan tolong, ini ada korban banjir, apa yang harus kami kerjakan? Tuhan mengingatkan saya, ada wanita-wanita yang mereka sudah tidak punya, katakanlah pakaian-pakaian yang kamu harus perhatian. Oh iya, mungkin mereka juga punya bantuan-bantuan yang mungkin tidak lagi terpenuhi karena sudah terbawa air. Oh iya. Jadi ketika kita bertelut, ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita percaya bahwa kita adalah bagian saudara seiman, kita bergandengan tangan, saudara gak perlu susah payah. Tuhan yang akan taruh visi itu kepada saudara dan kita akan bergerak bersama. Tidak akan saling tumpang tindih. Ya. Ini ada apa nih di depan dari tadi bisik-bisik? Halo? Saudara mengganggu. Ya, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus saling apa? Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Menghargai apa? Setiap ibadah yang diadakan. Menghargai apa? Setiap firman yang disampaikan. Seorang teman bilang begini, Bu Heni pengen tahu, kenapa anak muda sekarang begitu ya Bu? Kenapa mereka itu kalau beribadah, mereka pelayanan kayaknya di gereja Bu. Setelah itu nanti ibadah cari gereja lain. Menurut Bu Heni gimana? Ayo kalau saudara jadi saya, saudara jawab apa? Saya cuma bilang selera. Karena hidup imannya itu hidup iman selera, bukan hidup iman kepada Tuhan. Wah kejam sekali Bu Heni jawab begitu. Lah, terus mau jawab apa? Pemberkatan, tolong Siong berkati. Setelah pemberkatan, hilang saudara. Kemana? Halo? Ya Bu kita jalan-jalan lah Bu. Supaya lihat-lihat gereja nanti kita kembali. Gak bisa kembali saudara. Hilang mapnya. Ya. Terus ada orang yang bilang ini saya real, saya bukan mengada-ngada. Ada yang bilang gini, Bu gereja kita itu kayaknya kalau pelayanan diakonnya dan penginjil Victor pernah khotbah ini. Kok kayaknya full banget ya Bu, maksimal gitu ya. Tapi apa itu enggak sekaligus kelemahan? Maksud kamu kelemahan itu apa? Ya karena kayaknya orang akan cari kita kalau butuh diakonnya, pelayanan diakonnya duka. Tapi enggak setia tuh Bu. Ibadah jarang, ini jarang, tidak ambil bagian di dalam pelayanan ini dan itu. Saudara, kalau jadi saya, saudara jawab apa? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah ngomong sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ada apa? Ada apa dengan generasi muda gereja kami? Kenapa mereka tidak setia? Kenapa tidak banyak yang setia? Ada yang setia, saudara. Ada apa? Lalu saya tidak bilang Tuhan itu berbicara, tapi dengan doa saya dengan Tuhan. Tuhan itu seolah-olah cuma mau menguatkan saya.
Yang pergi biarkanlah pergi. Kalian sebagai hambanya lakukan tetap yang apa menjadi hatiku. Saudara, itu berat bagi saya secara pribadi. Itu berat. Rasanya saya pengen ngumpulin tuh anak-anak muda, pengen ngobrol dengan mereka. Tapi saya pikir dalam perenungan saya cukup berdoa. Kita mendidik anak muda kita dengan luar biasa. Setelah mereka dewasa, gereja lain yang menimba kenikmatan yang telah kita didik. Itu sakit hati sepertinya, saudara. Tapi saya bilang, enggak Tuhan, ini pekerjaanmu. Kalau mereka tidak mampu hand to hand, maka kami yang tua-tua ini, saya tua saudara ya, hand in hand, bukan hand to hand, hand in hand. Saya berterima kasih kepada Tuhan masih banyak anak-anak muda di gereja kita yang setia. Ada anak-anak muda yang tetap melayani bersama, thanks to God. Tapi saya juga ingin kalian anak muda buka hati untuk Tuhan. Talenta boleh punya seberapa banyak, tapi kalau tidak punya hati yang setia dan taat, percuma. Saudara cuma fungsional. Saudara tidak diberkati secara khusus. Dan kasihan bukan? Saudara telah meluangkan waktu, saudara telah memberi waktu, tapi kemudian saudara tidak dikenal oleh Tuhan, saudara. Cilaka itu. Kami sebagai hamba Tuhan tidak ingin saudara terhilang. Kami pengen saudara dapat yang terbaik. Kami pengen saudara diberkati. Kami pengen saudara menjadi bagian daripada pembangunan kerajaan Allah. Saya lagi capek Bu, saya off dulu. Speechless saudara. Mau ngomong apa? Kalau mau ikut Henny, saya akan ngomong, berani kali kamu bilang begitu sama Tuhan. Tapi kalau bilang begitu, tambah jauh gitu ya. Lalu cuma kadang tepuk, ya cepat kembali ya. Saudara yang usia dewasa, pertanyaan saya, saudara datang setiap minggu, setia. Wah banyak sekali orang setia, senior ya di gereja kita. Tapi apakah saudara hand in hand dengan teman saudara enggak? Saudara tahu nggak kesusahan jemaat saudara yang lain? Saudara tahu nggak siapa aja yang terdampak banjir? Saudara tahu nggak berapa banyak yang butuh pertolongan saudara? Tahu nggak? Atau tidak cukup tahu? Yang penting diakonnya aja yang tahu. Saudara, ketika kita bicara ringan sama dipikul, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, itu bicara tentang apa? Kesatuan, keragaman yang menyatukan. Tentang kesehatian, keperbedaan yang menyatukan. Kenapa? Karena Kristus adalah kepala. Jadi mulai hari ini mari belajar peduli. Mari belajar untuk mengerti apa yang menjadi visi gereja. Mari belajar mencintai gereja ini saudara. Mari belajar peduli terhadap setiap program, bukan hanya program saudara, program orang lain juga. Saya beritahu kepada anak-anak muda yang melayani bersama di Penata Layan. Saya bilang kita melayani jangan sampai kita gak diberkati. Pelayanan habis pelayanan kobar-kobar mimpin pujian, mimpin main musik, duduk langsung buka handphone, lihat TikTok. Cilaka. Gak boleh dong. Makanya saya ingetin jangan. Kenapa? Saya juga gak mau tuh, saudara. Mereka udah meluangkan waktu. Itu pelayanan hari ini saudara membutuhkan latihan beberapa jam. Dan hari yang lain. Itu gak main-main. Capek pulang kerja mereka harus latihan. Kadang dalam keadaan lapar belum sempat makan. Udah harus latihan 2-3 jam gitu ya. Saya tahu. Kan sayang. Kalau kemudian sudah begitu bersusah payah. Tapi kemudian mereka hilang kesempatan itu. Firman yang didengar dipikirnya untuk jemaat Penata Layan enggak. Ya enggak lah. Makanya saya bilang jangan. Terus ada yang tanya saya, gimana caranya Bu ya supaya tidak sampai buka-buka handphone waktu ibadah? Menurut saudara gimana? Bapak Ibu? Taruh di dalam tas. Kalau enggak saya pun bisa tergoda, apalagi saudara. Saya kok pakai apa lagi? Tergodalah. Entah itu yang sok rohani. Anak saya lagi sakit saudara. Sudah 5 hari ini dia dalam keadaan kurang bagus kesehatannya. Saya kan bisa tergoda. Buka handphone terus tanya dia. Bi gimana, masih pusing? Bi gimana? Rohani loh, ini tentang anakku. Pelayanan juga harus anak diperhatikan. Betul jemaat? Betul. Tapi apakah itu membuat saya jadi permisif? Boleh begitu?
Ya enggak lah, saya taruh lah. Saya bikin flight mode, ya supaya enggak masuk WA, enggak apa. Ya udah, saya taruh aja. Waktu saya buka handphone, palingan saya buka ayat firman yang akan saya sampaikan dan lain sebagainya. Caranya gimana Bu Heni? Caranya begitu, taruh aja handphone di tas. Selesai. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sayang saudara. Tuhan juga mengasihi saudara. Saya juga sebagai hambanya dalam segala keterbatasan saya mengasihi saudara. Saya ingin setiap kita itu mari bertumbuh bersama. Dunia ini adalah dunia yang sedang dalam kekacauan dari dulu sebenarnya. Hidup ini adalah hidup yang sangat singkat. Besok lusa saya dan saudara sudah tidak ada di dunia ini. Entah giliran siapa duluan. Saya suka sekali sama suara hujan. Waktu hamil saya berdoa, Tuhan itu musim panas, saya pengen dengar hujan. Tuhan kasih hujan. Klik klik klik. Aduh hati saya langsung teduh ya. Seneng gitu sama hujan ya. Ya kalau hujan kadang-kadang suami saya suka bilang tuh hujan gitu ya. Oh iya hujan. Sekarang saya dengar hujan hati saya berdebar saudara. Serius. Saya dengar hujan, saya Tuhan hujan. Tuhan tolong, apalagi hujannya udah dari pagi tuh, jam 7 hujan, jam 10 masih hujan. Tuhan Yesus tuh saya bilang sama suami saya, ini hujan yang waktu itu juga model begini nih. Gak keras-keras banget hujan-hujan gini. Saya dengar hujan hati saya udah berdebar-debar. Padahal mestinya ketemu suami saya hati saya berdebar. Sekarang gak hujan yang membuat saya berdebar. Ya, kenapa? Aduh Tuhan jemaat, aduh Tuhan orang banyak, aduh Tuhan gitu ya. Karena saya tahu saya tidak berdaya dalam hal menolong orang-orang pergi ke area banjir lalu nolong. Kan ada orang yang memang Tuhan kasih passion ke sana atau pekerjaan mereka. Saya nggak bisa saudara. Saya cuma berdoa Tuhan lindungilah orang-orang. Tuhan cukup Tuhan, jangan lagi Tuhan. Tuhan tolong kasihan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan. Saya pun belajar dari firman ini bagaimana hand in hand saudara. Hand in hand itu dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Miliki Tuhan di hatimu. Miliki Tuhan di hatimu. Percaya dia sebagai juru selamatmu. Lalu lakukan pekerjaannya. Sehingga kita bisa merasakan penderitaan sesama kita. Kita bisa merasakan ketika mereka sukacita, kita ikut bersukacita. Tidak perlu ada irian jaya gitu saudara. Cukup bersukacita bersama. Ketika mereka menderita kita juga ikut merasakan. Mungkin kita tidak bisa menolong banyak. Tapi melalui doa Tuhan yang maha tahu itu mendengar. Tuhan yang maha tahu itu akan menyatakan pertolongannya. Satu waktu jangan-jangan bukan kita yang sedang berdoa. Kita sedang didoakan. Siapa tahu. Siapa tahu. Ku tak tahu hari esokku. Betul kan pujian itu? Firman Tuhan juga berkata begitu bukan? Yakobus 4 mengatakan engkau tidak akan tahu hari esok. Makanya ketika dalam segala perencanaan engkau juga harus serahkan kepada Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan. Boleh lihat kiri kanan? Lalu saudara katakan saudara tubuh Kristus. Jangan cuma lihat, bilang saudara tubuh Kristus, tubuh Kristus. Jangan lupa habis lihat kiri kanan. Tepuk dada saya juga tubuh Kristus. Siapa kepalanya saudara? Siapa kepalanya saudara? Bilang lagi kiri kanan ternyata kepala tubuh itu adalah Kristus loh. Ya jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi saudara. Mari lakukan bagian kita. Allah akan melakukan bagiannya. Ketika wanita atau janda itu memasukkan 2 peser duit teng ke dalam kotak persembahan. Lalu ada begitu banyak orang yang memasukkan begitu banyak peser atau duit. Plang 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 plang. Satu orang bunyinya banyak. Wanita ini cuma bunyi teng teng. Tapi Tuhan memuji wanita itu dan mengatakan dia memberi lebih daripada yang lain. Apa maksudnya Bu Heni firmannya? Kok tiba-tiba bicara persembahan? Saya mau bicara tentang hati saudara. Allah itu melihat hati. Saudara dan saya boleh jadi pelayan yang hebat. Boleh menjadi orang-orang yang kelihatannya rohani. Tapi jangan pikir Allah itu tidak bisa melihat ketulusan saudara. Kalau saya dan saudara tulus, Tuhan akan mencurahkan berkat. Kita menjadi orang yang bisa memobilisasi orang lain. Seperti Nehemia. Ada ketulusan, ada hati yang takut akan Tuhan.
Dia berkata, orang-orang termobilisasi. Langsung mereka menjadi orang yang didekat, di samping, berdekatan, di samping, berdekatan, di samping, berdekatan, di samping. Melayani Tuhan bersama. Dan terjadilah sebuah visi Tuhan yang diselesaikan dalam 52 hari dengan luar biasa. Mari kita kerjakan pekerjaan Tuhan. Masih ada sedikit waktu di tahun ini. Sebentar lagi akan ada rapat kerja di mana kita para pengurus hamba Tuhan, majelis akan berkumpul. Kita akan membuat sebuah program-program kembali yang berkiblat untuk tahun depan. Tahun depan kita 50 tahun, saudara. Kita berharap agar gereja kita menangkap visi misi itu dan menjadi orang-orang yang juga memobilisasi saudara dan saya. Mari bertumbuh bersama. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari berdoa. Bapa yang baik, hidup kami ada di tangan-Mu, ya Tuhan. Engkau telah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Mungkin kamilah yang belum memberi yang terbaik kepadamu. Kami masih suka bernegosiasi. Kami masih suka minta izin dari Tuhan dengan alasan banyak, sibuk, capek, gak punya waktu untuk keluarga. Gak bisa Tuhan, kok saya lagi. Lalu kami akhirnya memilih menjadi orang yang apatis, menjadi orang yang pasif, karena kayaknya itu jauh lebih baik. Namun ketiga pilihan itu ada dalam diri kami, maka kami tahu kami sedang stroke, kami sedang lumpuh, karena kepala yaitu Engkau Kristus tidak pernah menyuruh kami untuk diam. Ketika Engkau menjadikan kami tangan, mata, kaki, telinga, dan lain sebagainya, maka Engkau mau kami berfungsi dengan baik, menghargai Engkau sebagai kepala kami, dan melakukan panggilan sebagai anggota tubuh Kristus. Kami tahu Tuhan, kami terkadang tidak setia, kami terlalu banyak alasan, kami terlalu mementingkan diri sendiri. Seharusnya itu membuat kami malu. Seharusnya itu membuat kami tertunduk, ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang mau sabar. Terima kasih karena Engkau Allah yang tetap mengasihi kami. Tapi Engkau adalah Allah juga yang adil. Allah yang tidak menerima permainan hati kami, memainkan kasih-Mu dengan sembarangan. Walaupun Engkau tetap menyertai kami, tapi Engkau Allah yang tidak ingin kami makin jatuh karena kesombongan dan permisif dalam diri kami. Bapa, tolong kami yang sudah tua, kami yang masih muda, kami yang masih anak-anak. Biarlah kami belajar melihat saudara seiman sebagai saudara seiman, benar-benar di hadapan-Mu. Bukan hanya orang yang kami kenal dan tidak kami kenal. Bukan hanya orang yang kami mau kenal dan kami tidak mau kenal. Tolong kami. Sifat pemilih kami, sifat memilah kami di dalam berteman, di dalam memilih orang lain. Tuhan, ampuni kami. Betapa pentingnya keterbukaan hati kami. Betapa pentingnya hati kami untuk dekat dengan Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi kegerakan yang Tuhan mau. Kami percaya melalui hamba Tuhan di gereja kami. Kami percaya melalui majelis yang terpilih dalam periode ini. Ketika mereka belajar menghargai satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus, maka visi Tuhan itu akan berjalan dengan baik. Kami juga percaya ketika kami sebagai anak-anak muda Tuhan yang ingin dididik di gereja ini, kalau kami melihat Tuhan sebagai kepala, maka kami tidak lagi beribadah dengan selera, tapi kami belajar beribadah dengan hati yang taat, mengasihi Tuhan, dan terus berkembang bersama dengan gereja lokal di mana Tuhan berikan. Tolong kami Tuhan, terlalu banyak cacat celah dalam hidup kami, terlalu banyak keegoisan dalam hidup kami. Ampuni kami, biarlah kami diingatkan melalui cerminan
kitab Nehemia pasal 3 tadi ya Tuhan. Ada begitu banyak orang yang tidak saling mengenal, tetapi karena mereka menyadari Engkau adalah kepala, maka mereka bergerak berdekatan dan berdampingan, membangun visi yang daripada Tuhan. Kami mau itu Tuhan, dipakai oleh Tuhan, diberi kerendahan hati oleh Tuhan, diberikan ketaatan kepada pimpinan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat bergerak sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Terima kasih karena kami beragam. Tidak semua kami menjadi tangan, tidak semua kami menjadi kaki, tidak semua kami menjadi telinga dan mulut. Terima kasih Tuhan, keragaman inilah yang menguatkan kami untuk terus berkembang di dalam hidup iman kami. Karena keragaman membuat kami belajar menerima satu dengan yang lain. Keragaman membuat kami menghormati satu dengan yang lain. Keragaman membuat kami belajar setia, belajar untuk taat. Terima kasih Tuhan. Berkatilah umat-Mu, berkatilah hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Agar kami selalu mengikuti apa yang Engkau kehendaki sebagai kepala gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.